Shalom. Oke, saya ajak Bapak Ibu buka sama-sama saya di Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 42. Berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Saya dulu sekolah musik 6 tahun, jadi saya Pak Ponco tahu nih, telinga saya peka banget. Keren. Musiknya keren. Oke. Tapi saya nggak jago ya, saya cuma tahu musik aja. Sekolah musik apa Pak? Gitar. Saya ngambil gitar 6 tahun, jadi saya tahu ya gitulah. Saya kalau ini teman, kalau ngomongin band rock sama Pak Ponco nih, wah, nyambung langsung. Bulan ini di Purple ke Indonesia loh Pak Ponco. Oke, Lukas 10 ayat 42. Saya suka banget dengan kalimat ini karena biarlah kita belajar karena hari ini ada topik yang luar biasa namanya The Greatest Sacrifice. Percuma kalau kita hanya tahu bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya tanpa kita menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena gini, dia berikan hidupnya untuk kita. Sekarang ambil kunci kata ini dan bawa pulang nanti. Kalau saya tidak belajar untuk terima, rugi saya. Kenapa seringkali saya terus bawel katakan ini kepada jemaat, menerima dulu baru memberi. Karena hal ini seringkali disembunyikan nama iblis. Itu sebabnya manusia tuh susah banget untuk menerima kebaikan Tuhan yang khususnya kita rayakan di weekend inilah, Good Friday sampai nanti di Minggu Kebangkitan. Begitu besar karyanya dia dan begitu mahal harga yang dia bayar. Seringkali di dalam pikiran kita sebagai manusia, kita mikirnya, masa sih buat saya? Masa sih buat saya? Karena kita sudah terbiasa dihakimi, kita sudah biasa dituduh lah sama orang-orang di sekitar kita lah, secara vertikal. Jadi kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, dia terima kita apa adanya gitu ya, itu bagi kita nggak masuk di akal gitu. Itu sebabnya saya juga mengerti lah, prihatin juga satu sisi juga, dari atas mimbar tuh masih suka berdoanya seperti gini, Tuhan layakan kami memulai ibadah, Tuhan layakan kami mau ambil perjamuan Tuhan. Kalimat-kalimat seperti itu tuh kedengarannya sepertinya kayaknya kalimat rendah hati. Tapi sebenarnya itu kalimat yang sangat kurang tepat, karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Bahkan hari ini tuh kita hidup taat karena kita sudah dilayakan, bukan untuk dilayakan. Itu yang saya nggak akan pernah capek, udah kayak broken tape, saya akan ngomong terus, dan saya akan ingetin kita semua, juga buat saya. Jadi harusnya setiap hari datang kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, saya sudah dilayakan, karena karyamu selesai di kayu salib. Kalau nggak percuma kata itu. Kalau nggak percuma tetelestai, teleo, komplit semua di kayu salib. Dan hari ini, seringkali juga orang masih katakan, ayo hidup taat supaya kamu kudus. Enggak, kita hidup taat karena kita udah dikuduskan. Kita nggak bisa menguduskan diri. Dan ini semuanya kebalik-balik, semua ini kebalik-balik karena manusia tidak pernah belajar untuk menerima. Hal yang sangat sederhana, terima dulu baru bisa memberi. Saya lagi ngomongin hubungan vertikal ya sama Tuhan. Hubungan vertikal, ketika kita mulai dari titik memberi, kita langsung masuk dalam kategori orang agamawi. Semua agama di bumi ini diciptakan sama manusia dengan satu tujuan, datang kepada Tuhan yang dia percaya. Semua agama kan punya satu sosok pribadi Tuhan yang dia percaya, dan dia akan lakukan ritual-ritual dan tata-tata ibadah, berharap Tuhan yang dia sembah menjawab doa dia. Berharap Tuhan yang dia sembah melayakkan dia, menolong dia. Nah, itu agama. Nah, ironisnya di dalam agama Kristen pun, itu terjadi hal yang serupa. Jadi masih terus didengungkan seperti begitu. Itu adalah gambaran daripada the Sanhedrins, orang-orang Farisi, Saduki, imam kepala, dan lain-lain yang melakukan itu di zaman Yesus lah pada saat itu. Mereka selalu mulai dari titik memberi. Makanya mereka bukan sekedar punya 10 hukum Taurat, mereka ada 613 Bapak Ibu. Taurat yang mereka
buat sendiri bahkan. Jadi dari 10 itu dikembangkan sama mereka, ada oral law, ada moral law, ada macam-macam hukum-hukum yang mereka tetapkan. Dan mereka itu ada 613, 248 ketentuan, 365 larangan. Dan itu sama mereka diabadikan dan mereka lakukan itu setiap hari. Stres hidupnya. Karena mereka berharap ketika mereka lakukan itu, Tuhan itu melayakkan mereka. Jadi kebalik-balik akhirnya. Nah, itu sebabnya juga saya katakan, berkali-kali saya katakan, perbedaan yang luar biasa antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen ya sama aja seperti agama-agama yang lain. Dan agama Kristen nomor 1 di dunia kok. Jadi orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus tidak mulai hubungannya dengan Tuhan dari titik memberi. Bukan seperti orang agamawi. Ini dasarnya loh. Kita ngerti ini, merdeka kita. Nah, contoh yang paling hebat yang Yesus ajarkan kepada kita itu ada di ayat ini sebenarnya. Jadi Lukas pasal yang ke-10 ayat 42, itu Yesus lagi kasih tahu begini. Dia katakan begini, saya suka dan camkan ini kata-kata baik-baik. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yuk kita katakan sama-sama ya, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti nggak ada yang lebih perlu daripada itu toh. There's only one important thing. Cuman satu saja yang penting, cuman satu saja yang perlu. Terus dia katakan lagi, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti nggak ada yang lebih baik daripada itu. Ayo, bayangin coba. Ini adalah sesuatu kalimat yang dia sedang katakan kepada mereka berdua, Maria dan Marta, dan juga kepada kita, dikatakan, cuman satu aja yang perlu kok. Cuman satu yang perlu dari kamu. Yang kedua dia katakan, ini bagian yang terbaik. Yang ketiga, tidak akan bisa diambil daripadanya. Itu 3 hal. Dia katakan di dalam konteks Maria dan Marta, itu merupakan sebuah prinsip yang luar biasa. Nah oke, sekarang kita backtrack ya, kita baca dulu ya. Coba lihat ayat 38. Kita udah sering mungkin ya dengar kisah ini ya. Dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan ini, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dan apa? Terus mendengarkan perkataannya. Oke, ini format dia menerima dari Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, she is receiving from him. Dia terus dapat dari Tuhan. Dia dapat dari Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Komplain dia. Marta mulai dari titik melayani, Maria mulai dari titik duduk di kaki Tuhan. Di mata orang agamawi, kita akan ngomong gini, ya iyalah kan harus pelayanan. Kan harus melayani Tuhan. Betul, yang Marta lakukan tidak salah, yang dia lakukan tidak salah. Yang salah adalah titik mulainya. Saya ulang ya. Yang dia lakukan sama sekali tidak salah, dia melayani Tuhan. Nggak ada yang salah lah, melayani Tuhan itu semuanya sah dan baik-baik saja. Tapi titik mulainya salah. Yang Yesus lagi ajarin kepada dia bilang begini nih, maksudnya narasi dalam bahasa Indonesia sehari-hari gini. Kamu pelayanan nggak apa-apa. Tapi sebelum kamu melayani saya, sebelum kamu memberikan hidupmu buat saya, kamu duduk dulu seperti Maria. Kamu terima dulu dari saya, kamu penuh dulu di dalam kamu, setelah kamu penuh, kamu dapat yang terbaik, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Saya nggak bisa kasih, kenapa sih ini disebut gelas aqua ya? Padahal bukan gelas, oke lah saya sebut aja. Saya nggak bisa kasih gelas aqua ini kalau saya nggak punya gelas aqua ini, betul nggak? Dari atas mimbar seringkali didengungkan begini, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita berpikir berikan terbaik tuh nyanyi, dengerin khotbah, tepuk tangan, tutup mata. Bukan. Itu hanya bagian dari ritual tata ibadah kita kepada Tuhan. Hanya bagian kecil yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan itu hanya luarnya aja, belum kita ngomongin hati kita. Kita nggak bisa berikan yang terbaik kalau kita nggak pernah punya yang terbaik. Saya nggak bisa kasih apapun yang saya nggak punya. Jadi Tuhan Yesus lagi kasih tahu sama Marta, kamu duduk dulu seperti Maria, kamu terima dulu dari saya, baru kamu penuh di dalam sini, karena saya bawa hidup yang berkelimpahan, dan berkelimpahan itu bukan harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang, kelimpahan di dalam sini.
Kamu terima dulu kebaikan saya, kamu ngerti hati saya seperti apa, kamu penuh, kamu ngerti saya, baru kamu bisa melayani saya. Dan tanpa kamu dikasih tahu, tanpa kamu disuruh, kamu akan melayani saya dengan sendirinya. Nah, kalau kamu melayani mulainya dari titik memberi, yang terjadi menghakimi. Bilang dong sama saudara saya, kok nggak bantu saya? Jadi kayak gitu. Makanya orang mental dari pelayanan, karena semuanya konteksnya agamawi. Saingan lah, jelek-jelekin orang lah, hakimin orang lah. Nggak ada habisnya akhirnya. Terus gampang kepahitan lah, membuat stigma sama orang lah. Akhirnya begitu di dalam hidup pelayanannya begitu agamawi banget udah. Makanya terjadi komplain. Makanya Yesus bilang, kenapa sih kamu ribet dalam hidupmu? Kamu membuat kebisingan dalam hidup kamu tuh bahasa aslinya. Kamu merepotkan diri kamu sendiri. Kenapa sih? Kamu duduk dulu makanya, terima dulu dari saya, ngerti dulu hati saya. Baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Itu adalah the greatest sacrifice yang dia berikan, yang seringkali orang miss dan orang gak dapat intisari daripada yang kita alami ini, kita rayakan di dalam weekend ini. Good Friday sampai kebangkitannya. Hari ini, di hari Sabtu ini adalah hari di antara Good Friday, kematian dia, dan besok hari kebangkitan dia. Ini adalah hari di mana murid-muridnya semua kebingungan, semua ketakutan, dan seolah-olah semuanya tampaknya hening dan sorga tampaknya kalah hari ini. Dan saking takutnya para imam kepala, karena mereka pernah dengar Yesus pernah katakan dia akan bangkit di hari yang ketiga, yang mereka lakukan adalah mereka datang ke Pontius Pilatus, mereka ngomong sama gubernur, mereka minta prajurit untuk jaga kuburnya. Karena mereka takut, kalau sampai nanti tiba-tiba muridnya datang, saya percaya mereka nggak percaya sama kebangkitan Yesus. Saya percaya mereka percaya murid-muridnya tuh akan datang mencuri tubuhnya Yesus dan mengklaim Yesusnya bangkit, gitu loh. Makanya dikatakan nanti itu menjadi kesesatan yang lebih parah daripada kesesatan yang pertama, itu mereka katakan. Karena di awal mereka juga udah nggak percaya, siapa sih ini orang, masa dia bisa bangkit dari kematian, nggak bisa lah gitu. Itu sebabnya dikasih prajurit, dikasih batu yang begitu berat, dan disegel batunya. Waktu batunya digulung, sehingga kuburnya terlihat oleh malaikat, terjadi gempa bumi di hari esok. Waktu di batunya di roll away, dibuka kuburnya. Itu supaya Yesusnya keluar? Enggak. Itu supaya saksi mata bisa lihat ke dalam, dia udah nggak ada. Dia menembus itu semuanya, karena dia Tuhan. Dan di hari esok, siapapun yang hari ini sedang mengalami, yang namanya duka lah, kesedihan, kebingungan, apapun itu dalam hidupmu, seolah-olah engkau terkurung di dalam sebuah tempat dan engkau nggak bisa ngapa-ngapain. Kuasa kebangkitan Yesus akan memerdekakan hidupmu. Karena itu yang dia janjikan kepada setiap kita. Nggak ada batu, nggak ada meterai daripada siapapun yang bisa kasih dan prajurit yang jaga bisa menghalangi yang namanya kebangkitan dia. Batunya dibuka, itu bukan supaya Yesusnya keluar. Itu supaya orang dari luar bisa lihat ke dalam, kuburnya udah kosong. Itu Yesus. Ini kabar baik yang luar biasa toh. Kalau dia nggak bangkit di besok hari, kita ngapain ngumpul di sini? Ngapain rame-rame di sini, nggak ada pengharapan hidup kita. Makanya karena kematian dia, yang namanya hukuman dosa dihapus. Hukuman dosa itu maut, dihapus sama dia. Makanya orang Kristen dengan bangga bisa bilang begini, saya terima dia sebagai, makanya kita bilangnya juga gitu kan, saya terima dia sebagai juru selamat. Kita kasih tahu sama orang juga, makanya kamu terima Yesus sebagai juru selamat gitu kan, namanya juga juru selamat. Artinya ketika saya terima dia sebagai juru selamat, kehidupan saya disegel, dimeterai sama Roh Kudus, memiliki kepastian di masa depan saya, di akhir hidup saya memiliki kekekalan bersama-sama dengan dia. Makanya orang Kristen gak bisa mati, orang Kristen meninggalkan bumi. Di detik kita tutup mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Itu janji yang luar biasa. Nah ini semua kebaikan-kebaikan ini, Yesus bilang, ngerti dululah saya, kamu tak pahamilah hati saya. Nah, Alkitab merekord banyak banget hal-hal seperti begini. Saya kasih contoh beberapa aja ya. Coba lihat ya, Lukas 18, ayat 18 sampai 23. Coba lihat. Lukas 18, ayat 18 sampai 23.
Habis Lukas 18 ada Lukas 19. Ini cuman perbandingan, Dokter Lukas nih lagi waktu dia tulis, dia lagi kasih tahu sama kita perbandingan antara dua orang kaya. Dua-duanya kaya, ya. Yang pertama dikatakan begini, Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Katanya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun baik selain daripada Allah saja." Ini bukannya berarti Yesus nggak baik, dia lagi kasih tahu bahwa, hey, yang kamu harus mengerti adalah Bapa di sorga itu melebihi segala-galanya, maksudnya begitu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Perhatikan apa yang dia katakan. Kata orang itu, oh semuanya udah aku turuti sejak masa mudaku. Dia fokus, perhatikan ini. Dia fokus sama kasihnya dia, sama perbuatannya dia, perbuatan baiknya dia kepada Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Dia fokus sama perbuatan baiknya dia kepada Tuhan. Sama seperti Marta. Dia fokus sama perbuatannya dia untuk Tuhan. Salah nggak? Enggak sih. Enggak. Cuman jadi misleading. Lama-lama kita jadi stres. Coba lihat. Karena kita mulai dari titik memberi kan. Dia bilang, oh enggak, aku udah lakukan semua itu. Tenang aja. Dan sejak masa muda kok aku udah begitu, aku udah memberikan yang terbaik dalam hidupku. Tapi nggak pernah terima yang terbaik. Ada contoh, ada buktinya. Oh ada, langsung dikasih tahu. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki. Bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Karena Yesus tahu isi hati dia. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Tinggalin tuh semuanya. Bisa nggak? Dia bilang begini, Alkitab katakan begini. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Artinya, dia mulai kehubungannya dengan Tuhan dari titik memberi. Memberi apa yang dia mau beri. Berarti ada titiknya dong. Nanti ada keterbatasan dia. Di satu titik ada beberapa hal dia nggak bisa beri udah. Karena dia mulai dari usahanya dia memberi yang dia pikir terbaik di satu titik. Waduh ini terlalu berharga buat saya. Apakah itu masuk ke dalam kehidupan yang bisa memberikan yang terbaik? Nggak bisa. Yesus makanya kasih tahu, oke sekarang yang terbaik dalam hidupmu, saya tahu itu hartamu, oke sekarang kasih sama saya, diuji sama Yesus, nggak bisa. Karena sekali lagi, dia fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Siapa murid Yesus yang begitu? Petrus. Oh nggak mungkin saya nyangkal, oh nggak mungkin saya begitu, tenang aja. Nyangkal nggak? Nyangkal. Ada satu murid yang namanya Yohanes. Kalau kita baca kitabnya, dia selalu ngomong begini, murid yang dikasihinya, murid yang dikasihinya. Kalau kita nggak sadar baca kitabnya dia, kita pikir nih orang narsis. Perbedaan yang sangat mencolok, yang satu memulai dari titik memberi, yang satu memulai dari titik menerima. Yang satu mulai dari titik fokus sama kasihnya kepada Tuhan, yang satu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Paham ya? Ini nggak berat kan ya firmannya? Udah ngopi nggak tadi? Udah kan ya? Saya berdoa. Soalnya kemarin ada teman saya ngomong gini, Bill, itu khotbah lo yang itu ya? Gue ngerti setelah 3 kali lo khotbahin lo, Bill. Wah gue merdeka banget. Terus saya dalam hati, aduh gue sedih banget ya. 3 kali ya? Iya. Jadi saya berdoa nih dari tadi. Bapak Ibu harus ngerti pokoknya sekarang. Sekali langsung ngerti ya. Saya berdoa nih. Harus ngerti. Merdeka kita langsung ya. Itu yang terjadi sama Petrus sama Yohanes. Oke sebentar saya akan bacain ayatnya. Oke sekarang kita lihat dulu Lukas 19 ayat 1-8. Coba lihat. Ini orang kaya yang berikutnya nih. Namanya siapa? Sakeus. Oke. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Oke. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sama-sama kaya toh. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke. Dia rindu untuk lihat Yesus ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab aku mau menumpang di rumahmu, aku mau masuk ke rumahmu. Yesus paling suka bergaul sama orang-orang berdosa. Yesus paling gak suka bergaul sama orang-orang agamawi. Jadi gak usah khawatir tentang masa lalumu. Apapun hidupmu, semua kita dilahirkan sudah dalam kondisi berdosa. Itu sebabnya Tuhan sudah layakkan kita di kayu salib dan dia suka memakai orang-orang yang tidak dianggap justru sama bumi ini, sama dunia ini. Ya,
Perhatikan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia terima, perhatikan kalimat ini, dia terima Yesus dengan sukacita. Bisa juga dia bilang, oh nggak usah. Dia terima Yesus dengan sukacita. Dia buka dirinya, dia mau terima kebaikan Tuhan. Berarti dia mau belajar nih tentang kebaikannya Tuhan. Dia mau tahu isi hatinya Yesus. Oke? Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan setelah Yesus mampir di rumahnya dan dia terima kebaikan Tuhan. Perhatikan ini, gak ada yang suruh. Gak ada yang suruh dia lakukan ini. Ini yang dia lakukan. Kalau orang sudah terima yang terbaik, dia akan memberikan terbaik tanpa disuruh. Perhatikan ini. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada yang suruh? Nggak ada. Ini contohnya, orang yang hidupnya selalu belajar terima dari Tuhan, hidupnya itu akan lambat laun penuh dengan kebaikan Tuhan, dia akan sendirinya overflow. Oke, sekarang saya analogikan biar kita makin mengerti begini. Saya kalau bangun pagi, ada 3 hal yang dari kecil anak-anak saya suka katakan kepada saya sampai mereka beranjak dewasa. Ya, mereka sekarang sudah 26 dan 19 tahun. Ada 3 hal, tapi ada 1 hal yang saya paling terharu dan bisa meneteskan air mata. Oke, hal yang pertama deh. Ya. Waktu mereka masih kecil-kecil, saya pulang dari pelayanan, mereka peluk kaki saya. Daddy, I miss you, katanya gitu. Seneng dong, dia kangen sama saya, tapi ujungnya gak enak. Oleh-olehnya mana, Dad? Gitu. Saya maklum-maklum aja karena mereka masih kecil. Yang dikejar adalah pemberian tangannya. Oke lah. Beranjak dewasa, terkadang mereka juga meluk saya dan bilang ini, Daddy tolong aku perlu itu, aku butuh ini, tolong aku. Sebagai orang tua, gak masalah, kita tolong anak-anak kita. Yang meneteskan air mata saya. Ketika saya berpisah dengan satu-satu kan udah pergi ya, sekarang saya udah berduaan sama istri aja. Jadi yang terakhir nih kemarin bulan Februari, kita berpisah di airport, saya balik ke Indonesia, kita tinggalin dia. Ini yang bungsu. Terus sebelum pergi, dia bilang gini, salah satu kalimat yang membuat juga saya terharu dan menangis, dia bilang gini, thank you buat semua kebaikan yang sudah aku terima dalam hidupku. Thank you for loving me. Terima kasih ya Dad, Daddy sayang banget sama aku. Oh nangis saya. Anak saya yang perempuan juga begitu. Pak Ponco tahu nih, orang Betani yang paling tahu cerita saya dari dulu, Pak Ponco. Bahkan orang pertama yang tahu. By the way, saya udah pelayanan di gereja ini di tahun 2010 ya. Jadi saya udah kenal beliau udah lama sekali. Nah, saya sering sharing tentang anak-anak saya sama dia. Itu yang membuat saya nangis. Itu sebabnya, kalau bangun pagi, bilang gini sama Tuhan, makasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Makasih Tuhan for everything that you did for me. Terima kasih Tuhan buat great sacrifice. Terima kasih buat kasih-Mu kepadaku. Makanya itu yang membuat dia paling puas ketika kita belajar menerima dari dia. Menerima apa kebaikannya? Berarti waktu anak saya ngomong sama saya begitu, saya sadar, wow, dia rasain kasih saya. Dia terima kasih saya, itu yang membuat saya paling terharu. Itu yang membuat Yesus paling suka dan paling kenyang dalam tanda kutip. Di dalam pikiran orang agamawi, kita akan ngomong begini, yuk kita senangkan hati Tuhan dengan apa? Semua upaya kita. Oh salah. Ada buktinya? Oh ada. Coba lihat. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-32. Mulai dari 32 sampai 34. Coba lihat ya. Ini waktu saya pelajari konteksnya. This blew my mind. Ini membuat saya benar-benar nangis baca ayat ini. Kita udah sering lah dengar tentang kisah tentang wanita Samaria toh. Orang Samaria itu orang yang dibenci sama Yahudi. Mereka punya sebuah pemahaman namanya Samaritanisme. Mereka punya bait sendiri, mereka di-ousted sama orang-orang Yahudi karena mereka hasil pernikahan antara Yahudi dengan bangsa lain. Mereka tidak disukai, mereka bahkan mereka dikatakan anjing kadang-kadang sama orang Yahudi. Orang Yahudi begitu bencinya sama mereka. Yesus justru datang ke wanita Samaria dan plus bukan sekedar dia wanita Samaria yang dibenci sama Yahudi, dia punya suami 5. Orang yang udah. Di mata manusia stigmanya udah paling serem lah itu. Orang berdosa lah udah ya.
Dia duduk di sumur itu. Dan sumur itu kalau kita trace back sampai ke perjanjian lama itu daerah namanya Sikem. Ya, itu saya punya khotbah sendiri tentang itu. Itu luar biasa juga terjadi di situ, di Sikem itu. Nah, itu adalah sumur daripada Yakub yang dia pernah gali dulu ribuan tahun sebelum itu. Dan itu sumur yang sama, sampai hari ini masih ada. Bapak Ibu kalau ke tempat itu, ada sebuah tempat, di tempat sumur Yakub ini udah ada gerejanya di atasnya. Oke? Nah, Yesus ketemu, kita udah tahu lah ceritanya. Dia minta air, terus airnya dikasih tahu, akulah air kehidupan. Dia ngomong, dia nginjilin nih wanita Samaria. Terus dia bilang begini, dia terima ini orang apa adanya, dia kasih tahu sama dia, pengampunan dari dia, bahwa akulah adalah the bread of life, the living water. Dia kasih tahu bahwa terimalah kebaikan aku. Bapak Ibu, penginjil pertama yang direkod di perjanjian baru, itu adalah wanita Samaria. Habis itu dia menginjil di situ dan banyak orang bertobat di situ. Nah, di antara kisah ini, waktu Yesus setelah ngobrol sama dia, murid-muridnya datang ke dia. Ini kan lagi dalam perjalanan. Murid-muridnya bawa makanan. Murid-muridnya bahkan nanya, udah makan belum sama Yesusnya? Oke, ini jawabannya dia. Dan seringkali kita miss karena kita lupa ada bahasa aslinya yang luar biasa. Kontekstualnya seperti apa? Coba lihat ayat 32. Ayat 31 dulu deh. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayo Rabi, Yesus makan yuk. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Oke, satu ya. Oke, lihat konteksnya. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Oh, ada yang udah bawain makanan. Terus dia ngomong begini nih. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia, kehendak Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Arti menyelesaikan pekerjaan, arti bahwa dia sudah dipuaskan dengan makanan ini adalah ketika wanita Samaria menerima kebaikan dia, menerima pesannya dia, dan orang yang berdosa ini akhirnya bisa bertobat dan menginjil karena terima kebaikan Tuhan. Itu bagi Yesus yang dia sedang kasih tahu sama murid-muridnya, aku udah kenyang sama makanan kayak begitu. Artinya, dia lagi kasih tahu sama kita, sesuatu yang paling memuaskan bagi saya adalah ketika manusia menerima dan sadar bahwa saya sayang banget sama dia. Wow, sederhana ya, tapi sangat dalam. Makanya di situ saya baru ngerti yang dia bilang sama tentang Maria. Hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan it will never be taken away from her. Gak akan bisa diambil daripadanya. Apa? Terima kebaikan saya. Di situ saya sadar ketika anak-anak saya bilang, thank you dad for loving me. Terima kasih buat seumur hidupku, Daddy sayang banget sama kita berdua. Itu membuat saya nangis. Dan ternyata itu yang membuat Yesus sangat terharu. Dan dia katakan, aku udah kenyang. Istilahnya gini loh, udahlah aku gak perlu makanan-makanan yang lain deh. Aku udah kenyang, aku udah puas. Pikiran orang agamawi, yuk berikan kepada Tuhan dengan usaha-usaha kita. Pastikan sebelum engkau melayani Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Pelayananmu akan beda. Pelayananmu akan luar biasa bedanya. Biarlah momen Good Friday ini ya, sampai nanti kebangkitan Yesus, mengubahkan tatanan kita berpikir. Supaya kita makin sadar betapa dahsyatnya kasihnya dia. Makanya tiap hari ya, saya bangun pagi saya bilang gini, saya sadarin diri saya tuh gini, Tuhan terima kasih ya Tuhan, Engkau gak pernah berseberangan sama aku, Engkau gak pernah hakimi aku, Engkau gak pernah tuduh aku Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Makin terima kebaikan Tuhan, makin gak mau buat dosa kita. Banyak orang juga katakan, oh makin terima-terima kebaikan Tuhan, ntar makin bablas Pak kasih karunia. Oh siapa bilang? Alkitab dengan jelas bilang di Titus, kasih karunia memerdekakan orang, bukan tiket buat dosa. Makanya dulu anak saya, ketika dia buka pintu mobil, dan saya udah kasih tahu sama dia, Dek, hati-hati buka pintu mobil di Jakarta karena ada 18 juta motor. Kira-kira ini kejadian 4 tahun lalu, dia diantar sama teman saya pagi-pagi ke sekolah, dia buru-buru, dia lupa. Saya pernah katakan itu sama dia buka pintu mobil, ketabrak sama motor, mobilnya penyok. Dan waktu teman saya pulang bawa mobil, sore-sore saya dikasih tahu, Bang mobilnya penyok, penyoknya parah banget. Saya ketemu dia malam hari, dia keluar dari kamar. Seperti biasa anak-anak kami dari mereka kecil kita pelukin dan selalu ada bisikan I love you dalam telinga mereka. Selalu tiap hari.
Dia keluar dari kamar. Saya tanya gini sama dia, how are you, apa kabar? Saya nggak bahas soal mobilnya. Selagi saya peluk dia, saya tanya gini, are you okay? Kenapa, Dad? Kamu kan tadi ketabrak motor. Dia, nangis. Bukan aku, mobilnya. Saya dalam hati gini, gue juga tahu mobilnya. Pesan yang saya lagi kasih tahu sama dia, saya nggak peduli sama mobilnya. Saya lebih peduli sama kamu. Walaupun kalau saya lihat mobilnya nangis juga. Aduh, asuransi lagi nih, aduh. Habis penyoknya penyok parah, tabrak motor. Untung motornya juga nggak apa-apa ya. Tapi yang saya lebih penting, saya tanya dia, kamu oke nggak? Kamu kan ikutan ketabrak. Dia bilang gini, aku nggak apa-apa. Di dalam pelukan saya cuma bisikin begini sama dia, Dek, next time please hati-hati ya, Dek. Karena itu bahaya buat kamu, bahaya buat orang lain, Dek. Orang kalau jatuh ke dalam dosa, makanya kuk yang kupasang ringan. Aku lemah lembut dan membawa kelegaan bagimu. Orang yang jatuh dalam dosa, Roh Kudus selalu menginsafkan, bukan menuduh. Roh Kudus selalu bilang gini, yang kamu lakukan salah, nak. Bangkit ya, udah ya, jangan lagi ya. Go and sin no more. Udah ya, nak, jangan ya, nak, gitu. Roh Kudus nggak pernah pakai ayat ngingetin dosa kita sama ayat yang memang mengingatkan tentang sesuatu yang supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Dia nggak pakai ayat itu. Udah dikasih tahu gimana sih? Ini ayat ini ada. Oh, itu manusia lakukan itu. Dia akan ambil ayat yang lain. Karena dia menginsafkan. Udah ya, nak, ini loh ayatnya, bangkit lagi ya, nak. Yuk sama-sama bangkit ya. Suara yang satunya itu suara daripada si iblis yang nuduh karakter kita. Bodoh kamu, nggak layak kamu. Nggak habis kamu, nggak ada artinya kamu di hadapan Tuhan. Digituin. Itu suara iblis. There is no condemnation in Christ. Selalu kalau kita buat salah ada dua suara itu. Abaikan yang satunya. Dan itu paling keras suaranya. Paling keras. Udahlah. Itu udah paling keras. Makanya kalau kita ngerti itu ya, kita ngerti bahwa betapa kasihnya, betapa luar biasa sama kita. Kita makin gak mau buat dosa. Makin hati-hati hidup kita. Makanya waktu saya bisikin itu sama dia, Dek, be careful ya next time. Saya mau tanya, berikutnya dia buka pintu mobil, dia kan hati-hati. Karena dia akan ingat sama saya. Bukan karena dia ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama bapaknya. Aduh, hati-hati ya. Papaku begitu sayangnya sama aku gak dihukum, aku gak diapa-apain. Aku harus hati-hati ya. Itu grace, itu kasih karunia. Makanya dia kasih tahu, ini bagian yang terbaik. Udah, terima dari saya, belajar terima dari saya. Waktu saya udah mau habis, saya kasih tahu ini sama Bapak Ibu sekali lagi ya. Coba lihat ini. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-21, 22. 21 deh, sorry. 21 ya. Coba ini 21 coba lihat. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Perhatikan ini. This is very good. Dia lagi kasih tahu nih sama murid-muridnya, bentar lagi ada yang menyerahkan saya. Siapa? Yudas. Okay? Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya toh. Ini mereka lagi kumpul nih. Seorang di antara murid Yesus, perhatikan ini. Yaitu apa? Murid yang dikasihinya, ini yang nulis Yohanes loh. Dia ngomong tentang dirinya sendiri. Kalau kita nggak ngerti, kita pikir dia narsis banget. Ya. By the way, tau nggak? Waktu saya lagi menguburkan papa saya, tahun 2010. Saya terkaget-kaget, bukan terkaget-kaget sih, udah tahu juga, cuman saya baru nyadar juga. Waktu ada batu nisannya kita pasang, namanya John Narcisius Lantang. Papa narsis ya ternyata mah gitu. Namanya John Narcisius Lantang. Oke. Yohanes, dia itu lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Makanya dia selalu bilang, murid yang dikasihinya. He loves me so much. Gak seperti Petrus yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Kebalik-balik, itu agamawi banget. Dan itu kan aneh. Kalau kita ketemu sama orang, Bapak Ibu ketemu saya deh. Siapa namanya? Murid yang dikasihinya. Ih gila ini orangnya. Pak Poco jangan diundang lagi, agak kesarap nih orang. Perhatikan ini, seorang yang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, kepada Yesus, di sebelah kanannya. Lihat apa yang Simon Petrus katakan kepada dia. Memberi isyarat dan berkata begini, tanyain dong siapa yang dimaksudkannya. Petrus aja sadar bahwa yang dapat
insight informasi dari Yesus. Itu Yohanes. Sekarang saya tanya, waktu Yesus naik ke kayu salib, semua murid kabur toh? Yang satu menyangkal, Petrus toh? Yang menjual siapa? Yudas. Siapa murid yang satu-satunya memberanikan diri berdiri di depan kayu salib? Siapa? Yohanes. Yohanes. Dengan risiko dihukum mati loh dia. Sebagai pengikut Yesus. Dia berdiri di situ. Ada yang suruh? Nggak ada. Orang yang terima kebaikan Tuhan akan memberi hidupnya kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, dia berdiri di depan kayu salib. Makanya kitabnya Yohanes berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Bukan synoptic gospel. Injil yang bukan sinoptik. Injil yang tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia tulis dengan pewahyuan yang berbeda daripada yang lain-lainnya. Dia nggak pernah mulai dari kelahiran Yesus. Dia mulai dengan pewahyuan yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman menjelma jadi manusia. Semua murid mati martir. Kecuali siapa? Yohanes. Diluputkan dari sebuah penggorengan yang besar. Dibuang ke Pulau Patmos karena Tuhan masih mau beracara sama dia untuk menulis buku apa? Wahyu. Dengan kata lain, orang yang belajar terima dari Tuhan selalu dapat isi hati Tuhan. Selalu makin mengerti dan baca Alkitab itu seperti sebuah penerangan yang keluar pewahyuan yang masuk ke dalam hidupnya. Karena fokus sama kasihnya Tuhan. Masih banyak lagi yang lain-lainnya ya. Saya tutup dengan ini aja. Salah satunya Matius, murid Yesus. Dia adalah seorang pemungut cukai seperti Sakeus. Yesus mampir ke rumahnya, diajak teman-temannya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di Matius pasal yang pertama. Itu tulisannya silsilah Yesus toh. Kita baca nggak? Oh enggak lah, malas banget baca nama-nama itu. Saya cuma mau kasih tahu aja. Kenapa Matius masukkan itu nama semuanya. Silsilah di dalam bangsa Yahudi nggak boleh dimasukin nama wanita. Dilarang keras. Dimasukin nggak sama dia nama wanita? Oh iya. Dan nama wanita yang dimasukin nama dia, itu nama wanita yang betul-betul udah punya stigma yang sangat buruk bahkan. Jadi saya percaya waktu dia tulis, dia pun bergumul sama dirinya sendiri. Ini masukin gak ya namanya? Dia terkaget-kaget juga. Masa di silsilah Yesus ada Tamar? Tamar itu dia punya anak sama mertuanya. Namanya Yehuda. Dia tulis lagi nama Ruth. Bukan orang Yahudi, orang Moab. Dia tulis lagi nama Rahab di situ. Prostitut dari Yeriko. Dan dia mungkin gak enak kali ya, karena dia bilang Yesus tuh anak Daud toh, keturunan Daud. Dia gak enak mungkin tulis bahwa ini selingkuhannya Daud. Dia tulis aja nih istri Uria. Siapa? Betsheba. Yang selingkuhan nama Daud. Dan terakhir adalah Maria, 5 nama wanita. Yang semuanya tidak diperhatikan nama dunia. Bahkan 4 itu punya stigma yang sangat buruk. Ditulis sama dia semuanya. Saya percaya waktu dia tulis itu bukunya, banyak orang mengecam dia dan maki-maki dia. Dia gak peduli. Saya mau masukin semuanya, biar orang mengerti kasih karunia Tuhan. Dia waktu nulis, saya percaya dia nangis karena dia ingat waktu Yesus mampir pasti ke rumahnya. Dia mampir ke rumah gua. Saya itu siapa? Saya itu orang dia terima kebaikan Tuhan, dia berikan yang terbaik. Dia tinggalin sebuah sejarah bagi kita hari ini. Kalau kita baca silsilah itu, harusnya kita sadar, dia memang datang untuk orang berdosa. Hari ini, the greatest sacrifice menjadi percuma kalau kita nggak belajar terima dari Tuhan. Saya tutup sama ini. Vertikalnya menerima toh, horizontal selalu Alkitab nggak pernah ngajarin nuntut atau menerima dari orang, nggak pernah. Ininya menerima, horizontalnya selalu dimulai dari titik memberi. Jadilah hamba bagi orang lain. Kasihlah orang lain seperti aku mengasihimu. Mendahului dalam memberi hormat kepada orang lain. Ketika ininya kebalik, orang agamawi ininya memberi, perhatikan orang Farisi. Ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, menuntut orang di sekitarnya. Yang terjadi adalah apa? Penghakiman di mana-mana. Kebalik-balik. Makanya dia bilang, ini adalah bagian yang terbaik. Tidak akan bisa diambil daripadanya. Biarlah ini menjadi pesan buat kita, supaya hari ini kita sadar, the greatest sacrifice, kalau kita terima dengan hati yang terbuka, kita menjadi orang yang akhirnya paham isi hati Tuhan. Dan akhirnya kehidupan kita alurnya benar, vertikalnya menerima,
horizontalnya memberi kepada orang lain. Menjadi kado akhirnya bagi orang lain. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.